Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Saya harap kalian selalu dalam keadaan sehat agar kita selalu bisa bertemu di pembelajaran pendidikan agama Hindu dan Budi Pekerti. Selalu saya ingatkan, tetap mematuhi protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan, tetap memakai masker, dan selalu menjaga jarak. Di pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai Pancamahabhuta sebagai unsur pembentuk Buana Alit. Alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar selama pembelajaran kita selalu dalam lindungan Ide Sang Yang Widi Wasa. Baiklah anak-anak yang di rumah, silakan mengambil sikap Amustikarana. Om Purwa Jatu Brahmana Brahmacari Dharmam Wasasna Stapo Sadivesta Tasmajanam Brahmanam Brahman Iestang Dewasca Sarwa Amatanam Sakamam. Om Santi Santi Santi. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai Pancamahabhuta sebagai unsur pembentuk Buana Agung. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai unsur Pancamahabhuta sebagai pembentuk Buana Alit. Sehingga tujuan dari pembelajaran kali ini yang pertama mampu mengidentifikasi unsur Pancamahabhuta sebagai pembentuk Buana Alit. Yang kedua, mampu menyebutkan contoh-contoh Pancamahabhuta yang terdapat dalam Buana Alit. Simak video pembelajaran ini hingga selesai agar kalian bisa memahami materi pembelajaran Pancamahabhuta sebagai unsur pembentuk Buana Alit. Buana Alit atau biasa kita kenal dengan mikrokosmos adalah alam kecil atau dunia kecil di mana Buana Alit ini merupakan isi dari alam semesta. Yang termasuk ke dalam Buana Alit yang pertama ada manusia, di mana manusia ini dianggap sebagai makhluk tertinggi yang memiliki tripramana. Yang kedua ada hewan. Hewan memiliki dwipramana, yaitu memiliki bayu dan sada. Yang ketiga ada tumbuhan, di mana tumbuhan hanya memiliki ekapramana, yaitu tumbuhan hanya memiliki bayu atau tenaga untuk hidup. Berikut akan dijelaskan mengenai bagan proses penciptaan Buana Alit. Proses penciptaan Buana Alit hampir sama dengan proses penciptaan Buana Agung, di mana unsur Purusa atau Cetana akan membentuk Jiwatman yang dipadukan dengan unsur Prakrti atau Acetana yang membentuk badan wadah makhluk hidup. Di mana pada saat perpaduan antara Purusa dan Prakrti ini dipadukan dengan Tri Antahkarana yang terdiri dari Budi, Ahamkara, ya. Budi yang memiliki fungsi untuk menentukan keputusan dan Ahamkara yang memiliki fungsi untuk merasakan dan bertindak, menghasilkan yang kita sebut dengan Panca Tanmatra. Dari Panca Tanmatra ini lahirlah mana, di mana mana ini berfungsi untuk berpikir. Nah, dari mana ini perpaduan antara Tri Antahkarana dan Panca Tanmatra, dia akan menjadi indera penilai yang biasa kita sebut dengan Panca Budi Indriya. Nah, dari perpaduan seluruh proses penciptaan Buana Alit lahirlah Pancamahabhuta. Nah, dari Pancamahabhuta ini hampir sama dengan isi dari Pancamahabhuta yang ada pada Buana Agung. Yang membedakan adalah
proses penciptaannya. Berikut akan dijelaskan pengertian dari tri antahkarana, yaitu 3 alat batin yang terdiri dari budi yang berfungsi untuk menentukan keputusan, yang kedua manas yang berfungsi untuk berpikir, dan ahamkara yang berfungsi untuk merasakan dan bertindak. Sehingga dari pembantuan tri antahkarana yang berpadu dengan purusa dan prakerti, disusul pula masuknya panca tanmatra. Unsur panca tanmatra akan menjadi indria penilai jika dia berpadu dengan tri antahkarana dan purusa dan prakerti. Adapun bagian dari unsur panca mahabhuta yang berpadu dengan panca indriya, yaitu yang pertama dari sabda tanmatra menjadi srotendriya, yaitu indriya yang terletak di telinga. Yang kedua, sparsa tanmatra menjadi tuak indriya, yaitu indriya yang terletak di kulit. Yang ketiga ada rupa tanmatra menjadi caksundriya, yaitu indriya yang terletak di mata. Yang keempat ada rasa tanmatra menjadi jihwendriya, yaitu indriya yang terletak pada lidah. Dan gandrendriya, yaitu indriya yang terletak di kulit. Nah, setelah berpadunya unsur panca tanmatra, lahirlah unsur panca mahabhuta. Perpaduan antara panca tanmatra ini akan berkembang menjadi panca mahabhuta sehingga menjadi unsur pembentuk tubuh atau jasmani manusia. Dengan rincian sebagai berikut. Pertiwi menjadi segala yang bersifat padat dalam tubuh manusia seperti tulang, otot, kuku, daging, dan yang lainnya. Apah akan menjadi zat cair pada tubuh manusia seperti keringat, darah, lendir, dan yang lainnya. Teja, dia akan menjadi panas pada atau suhu dalam tubuh manusia. Yang keempat ada bayu akan menjadi prana atau pernapasan. Yang kelima ada akasa akan menjadi rongga-rongga yang ada dalam tubuh manusia. Jenis-jenis makhluk hidup di alam semesta yang tergolong buana alit adalah ada 3. Yang pertama, kelompok eka pramana, yaitu makhluk hidup yang hanya memiliki satu kekuatan dalam hidupnya, yaitu hanya memiliki bayu saja. Adapun kelompok eka pramana dibedakan lagi menjadi 5. Yang pertama ada trana, yaitu bangsa rumput, baik yang hidup di air maupun yang hidup di darat. Yang kedua ada lata, adalah tumbuhan yang menjalar di tanah atau di pohon. Yang ketiga ada taru, yaitu semak dan pepohonan. Yang keempat ada gulma, adalah bangsa tumbuhan yang bagian luar pohon berkayu keras dan bagian dalam berongga atau kosong. Yang kelima ada janggama, yaitu tumbuhan yang hidupnya menumpang pada pohon lainnya. Kelompok yang kedua ada kelompok dwipramana, adalah makhluk hidup yang memiliki 2 kekuatan hidup, yaitu bayu dan sabda. Adapun kelompok dwipramana terdiri dari 3, ada swadaya, yaitu binatang bersel 1. Yang kedua ada adaya, yaitu binatang bertelur. Yang ketiga ada jarayuda, yaitu binatang menyusui. Kelompok yang memiliki tripramana adalah makhluk hidup yang memiliki 3 kekuatan hidup, yaitu bayu, sabda, dan hidup. Yang makhluk ini disebut juga manusia, di mana unsur pembentuk manusia terdiri dari purusa dan pradana dan melahirkan suksma sarira, yaitu badan halus yang berbentuk unsur cita, budi, manah, dan ahamkara. Disertai juga dasendriya dan panca tanmatra.
di mana bentukan hasil karma manusia antara suksma sarira dengan stula sarira menghasilkan panca maya kosa, yaitu 5 lapisan halus badan manusia yang terdiri dari anamaya kosa, pramana kosa, manomaya kosa, wijnana maya kosa, dan andaya maya kosa. Nah, kelompok tripramana ini terdiri dari 3. Yang pertama ada Naremarga, adalah manusia setengah binatang. Yang kedua ada Wamana, adalah manusia kerdil. Yang ketiga ada Jatma, yaitu manusia yang paling sempurna. Jadi di kelompok tripramana ini juga terdiri dari 3 kelompok ya, dimana setiap kelompoknya itu memiliki, kalau kita kenal, biasa kita kenal dengan evolusi. Setelah anak-anak menyimak video pembelajaran ini, silakan kalian menjawab soal yang sudah diunggah pada classroom kalian masing-masing. Silakan belajar dari rumah, selamat belajar dari rumah. Nah, anak-anak, itulah video pembelajaran mengenai unsur Pancamahabhuta sebagai pembentuk buana alit. Semoga anak-anak bisa memahami materi yang diberikan kali ini. Akhir kata, saya tutup video pembelajaran kali ini dengan mengucapkan Parama Santi. Om Santi 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 Om.